Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Soflen yang hilang. Ketika gadis tersebut pulang ke rumah, ia kemudian bercerita kepada ayahnya mengenai kejadian luar biasa tentang seekor semut, doa, Soflensnya yang hilang, dan kemudian didapatkan kembali. Mendengar cerita dari anak gadisnya, sang ayah kemudian menggambar sebuah kartun tentang seekor semut yang memikul sebuah Soflens dengan tulisan, "Tuhan, aku tidak tahu mengapa Engkau menginginkan aku untuk membawa benda ini. Aku tidak dapat memakannya dan benda ini sangatlah berat. Tetapi bila itu memang kehendak-Mu, aku akan membawakannya untukmu." Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi yang sangat baik bagi kita. Semut merupakan serangga yang dikenal hidup secara berkoloni dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Meski ukuran tubuhnya relatif kecil, namun faktanya semut termasuk hewan terkuat di dunia. Seekor semut pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5-10 kali berat tubuhnya. Dan seekor semut pekerja dapat menarik benda yang beratnya 20-50 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri. Tahukah saudara mengapa semut bisa mengangkat beban yang begitu berat? Sebenarnya otot semut tidak lebih kuat dari otot manusia. Namun karena ukuran semut yang kecil, semut memiliki lebih banyak otot secara proporsional. Semut memiliki otot-otot yang sangat tebal jika dibandingkan dengan luas tubuhnya, sehingga mereka mampu mengangkat beban yang berkali-kali lebih besar dari berat tubuhnya sendiri. Apa yang dapat kita pelajari dari seekor semut? Kita seringkali mengeluh ketika Tuhan mengizinkan kita harus memikul beban yang berat di dalam perjalanan kehidupan kita. Selain itu, semut juga bekerja sama dengan koloninya untuk memindahkan objek yang jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita harus melatih otot-otot iman kita dengan kita terus mendekat kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, belajar mempercayai Tuhan, sehingga kita akan dimampukan saat kita harus menanggung beban yang berat itu. Dan ada kalanya dalam keadaan yang sukar dan berbeban berat, kita dapat belajar untuk berseru, "Tuhan, aku tidak mengerti mengapa Engkau menginginkan aku memikul beban ini. Aku tidak melihat ada hal yang berguna di dalamnya dan beban ini sangatlah berat. Tetapi kalau ini adalah kehendak-Mu, aku akan melakukannya." Dan ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan."
Saudara, ketika kita melatih otot-otot iman kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berkoloni dengan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri menanggung beban berat dalam kehidupan ini. Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia juga memikul beban itu bagi kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ampuni kalau seringkali kami menggerutu ketika Tuhan mengizinkan kami harus memikul beban yang berat itu. Ajar kami untuk berkata, Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti mengapa Engkau menginginkan aku memikul beban berat ini, dan aku tidak melihat ada keuntungan bagiku, tetapi terjadilah seturut kehendak-Mu. Aku akan melakukannya bagimu. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kami tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu berada di sisi kami, menopang hidup kami dan membantu kami untuk memikul beban yang berat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat dan percayalah engkau tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang siap menolongmu memikul beban hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.